PKK, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur jikalau saat ini kembali kita bersama-sama bersekutu melalui ibadah pembinaan PKK Ukom Fatek Untap. Mari kita persiapkan hati kita memohon pertolongan Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami mau datang bersekutu dengan Engkau, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan hadir dalam ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya begitu besar yang sampai saat ini terus menyertai dan menolong kita di dalam segala hal. Terlebih khusus dalam mengerjakan panggilan-Nya menjadi murid dan memuridkan. Mari kita beri kemuliaan dan hormat bagi Allah. Kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Timotius 1 ayat 12 berkata, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mari datang kepada Allah dengan sikap doa kita. Kita bersyukur secara pribadi di hadapan Tuhan kasih setianya di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam studi maupun pekerjaan kita, di dalam keluarga dan pelayanan yang kita kerjakan. Mari bersyukur sebagai seorang PKK, Allah terus menolong dan memampukan kita untuk terus memuridkan adik-adik kelompok kecil. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan, masih dengan sikap doa, kita menyanyikan pujian Allah yang setia.
Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Di tengah-tengah kesetiaan Allah, kitalah yang tidak setia terhadap Dia. Di dalam kelemahan dan keberdosaan kita, dan penuh kerendahan hati, mari kita datang mengakui segala pelanggaran kita yang menyakiti hati Tuhan maupun menyakiti hati sesama kita. Dalam kehidupan kita setiap hari, dalam pelayanan, kita sering mementingkan diri sendiri, menjadi hamba dunia, bahkan kita tidak taat kepada Allah. Sebagai seorang PKK, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak setia. Mari mengakui segala kelemahan kita, segala keberdosaan kita di hadapan Allah. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Aku datang tertunduk, Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya
Kami bersyukur kepadamu untuk setiap hal yang boleh Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, Bapa. Kami telah mengakui segala keberdosaan kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih untuk anugerah yang boleh kami terima. Ini kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rudi. Mempersiapkan perenungan firman Tuhan saat ini, mari kita nyanyikan pujian Ku Ingin Mendengar Suara-Mu Tuhanku. Kepada Kak Rudi, dipersilahkan. Shalom teman-teman, apa kabar? Dimanapun teman-teman berada, kiranya tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Nah, dalam video pembinaan PKK, kita akan membahas tentang satu tema, yaitu hashtag tetap KTB. Nah, kiranya melalui tema ini, kita akan belajar bersama-sama melihat apa yang menjadi esensi dari kita sebagai PKK memimpin KTB, dan bagaimana juga kita memimpin KTB, melaksanakan KTB, melakukan KTB di dalam situasi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita membahas materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kasih-Mu dan pertolongan-Mu. Kami tetap boleh menikmati penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap melihat bagaimana karya tangan-Mu bagi kami masing-masing. Boleh kami nikmati pemeliharaan-Mu melalui kekuatan, melalui kesehatan, dan kesempatan hidup yang boleh Kau berikan kepada kami masing-masing Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur karena kami pun tetap mengingat dan melihat situasi yang ada sekitar kami karena adanya pandemi COVID-19. Karena Tuhan, kami serahkan kepadamu semua kondisi ini Tuhan, agar kiranya Engkau campur tangan, karena kami tahu Engkau sendiri berdaulat atasnya Tuhan. Dan saat ini kami hendak belajar dan membahas tentang satu topik di dalam pembinaan PKK ini Tuhan. Dan kiranya melalui topik ataupun tema ini, kami boleh mengingat, kami boleh belajar bersama-sama, tetap boleh melihat bagaimana peran kami, tanggung jawab kami sebagai seorang PKK. Karena itu berkati masing-masing kami Tuhan, dimanapun kami berada yang mendengarkan video ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan materi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, teman-teman, untuk membahas ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab dari Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat 28 dan 29. Kita akan baca dua ayat ini. Sekali lagi Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29. Saya akan bacakan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sekali lagi saya bacakan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan
dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Nah teman-teman, ini adalah satu ayat yang menjadi dasar dari pemuridan yang kita kerjakan. Nah di sana dikatakan bahwa Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang di Kolose bahwa dialah yang kami beritakan. Ya, dialah di sini adalah tentang Yesus, bahwa tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari, tiap-tiap orang dibawa kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, menariknya di sini kata tiap-tiap orang itu ditulis secara berulang-ulang, ya, ditulis secara berulang-ulang. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat khusus, spesifik di dalam penulisan surat ini, bahwa tiap-tiap orang, bahwa tiap-tiap orang itu diperhatikan, tiap-tiap orang itu dipedulikan, dibimbing, ditolong. Bagaimana Paulus mengatakan di sana, tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari, dan tiap-tiap orang kami bawa dalam kesempurnaan dalam Kristus. Bukankah juga demikian di dalam kita mengerjakan KTB? Kita membawa tiap-tiap orang, tiap-tiap akak-akak kita untuk mengenal dan mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Dan itu dia lakukan di dalam sana. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan, ya, kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Jadi dia melakukan semua itu dengan segala tenaga yang dia punya. Namun dia tetap mengandalkan kuasa Allah yang sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Nah, mari kita refleksikan bagi kita sebagai seorang PKK. Apakah demikian kita juga mengerjakan dan melakukan, ataupun memimpin akak-akak kita, bahwa tiap-tiap akak-akak kita nasihati, tiap-tiap akak kita ajari, tiap-tiap akak kita bawa kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dan apakah kita juga mengusahakan dan mempergumulkan itu semua dengan segala tenaga yang ada pada diri kita? Apakah kita juga termasuk mengandalkan kuasa Allah di dalam kita mengerjakan semua itu? Atau sebenarnya kita mengerjakan memimpin KTB itu semua hanya sebatas program, sebatas aktivitas? Nah, melihat situasi dan kondisi karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita diuji sebenarnya. Kita diuji apakah kita memang benar-benar mengasihi, mempedulikan akak-akak kita. Apakah kita mau ketika kita memimpin mereka, kita ada belas kasihan yang kita taruh bagi mereka masing-masing. Nah teman-teman, karena itu situasi ini sedang menguji kita, melihat kedalaman, keterbebanan kita bagi setiap akak-akak kita. Jadi kita diuji di dalam kita melaksanakan KTB kita masing-masing. Nah pertanyaannya sebenarnya bagaimana kita tetap bisa KTB di dalam adanya pandemi COVID-19 ini? Ya, bagaimana adanya kita tetap bisa melaksanakan KTB di dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Nah, saya ingin mengutip satu bacaan saya di dalam buku Transforming Discipleship. Ya, dikatakan sana, jantung dalam pemuridan itu adalah relasi atau hubungan yang dalam dan kesediaan hidup bersama. Jadi jantung dalam pemuridan adalah relasinya, hubungannya antara PKK dengan AKK, relasi yang dalam antara dua pihak ini. Nah, selainnya seorang manusia, kalau jantungnya tidak lagi berdetak, maka itu dapat dianggap manusia itu sudah mati, seperti itu. Nah, demikian pula jika relasi antara PKK dan AKK tidak lagi berdetak, maka aktivitas KPB itu hanya sebatas sebatas aktivitas seperti itu. Nah, karena teman-teman, mari kita lihat apakah relasi kita dengan AKK kita itu sejauh mana, sedalam apa ya kita dengan AKK kita. Karena yang menjadi esensi dalam tujuan kita memimpin KTB itu adalah pertumbuhan AKK. Ya.
itu menjadi esensi kita. Kenapa kita mau memimpin KTB? Untuk apa kita memimpin KTB? Tujuannya satu, yaitu supaya tiap-tiap orang tadi, tiap-tiap AKK kita tadi mengalami pertumbuhan. Kiranya ini menjadi satu dasar pemikiran dalam kita memimpin KTB, bahwa supaya tiap-tiap orang tadi itu, tiap-tiap AKK kita itu dia bertumbuh, ya dia bertumbuh. Karena itu teman-teman, karena situasinya dan tujuannya adalah pertumbuhan orang yang kita pimpin, maka ketika KTB itu sebenarnya tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi, termasuk karena adanya COVID-19 ini. Itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh segala hal, ya tidak dibatasi oleh karena lingkungan sekitar. Tapi tujuannya adalah pertumbuhan AKK. Nah, kalau demi pertumbuhan AKK, maka kita akan terus memikirkan bagaimana supaya AKK kita bertumbuh. Itu dasar pemikiran. Kalau kita tahu tujuannya adalah supaya AKK kita bertumbuh, maka kita akan berupaya berpikir bagaimana caranya supaya AKK kita bertumbuh. Dengan apapun kita akan manfaatkan sumber daya apa yang kita punya, dan itu akan kita upayakan untuk kita bisa manfaatkan. Termasuk KTB secara online yang sekarang bisa kita lakukan, salah satunya KTB secara online. Nah, tapi di dalam bagian ini saya juga ingin mengingatkan kepada kita, walaupun kita bisa memanfaatkan segala metode, segala macam pola untuk melaksanakan KTB, tapi kita harus ingat juga ada beberapa komponen, ada beberapa prinsip yang tetap harus kita ingat dan kita lakukan di dalam KTB yang kita lakukan. Itu ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah pengajaran, yang kedua penyembahan, yang ketiga persekutuan, dan yang keempat pengutusan. Nah, saya akan coba secara singkat dan secara cepat untuk menjabarkan setiap bagian ini. Komponen pertama itu pengajaran. Ya, komponen pertama itu pengajaran. Ini adalah aspek yang perlu sangat diperhatikan di dalam setiap KTB kita masing-masing. Karena melalui aspek ini kita dapat semakin mengenal Tuhan dan tahu kehendaknya. Jadi melalui pengajaran akan firman Tuhan, dasarnya adalah firman Tuhan, itu yang kita sampaikan, kita ajarkan kepada kakak-kakak kita. Tapi ingat, ya satu hal yang perlu kita ingat, bahwa pengajaran dalam KTB itu bertujuan untuk bukan hanya untuk menambah pengetahuan teologi, ya. Karena pengetahuan teologi itu bukan yang terpenting, ya bukan yang terpenting. Yang terutama adalah setiap individu, setiap akar kita itu mengalami pertumbuhan rohani. Itu tujuan kita. Jadi bukan sekedar mengajarkan mereka supaya mereka tahu, tapi bagaimana mereka mengalami firman yang diajari itu, melakukan firman yang diajari itu, sehingga mereka bertumbuh. Bertumbuh artinya itu apa? Setiap orang itu semakin kudus, setiap orang itu semakin serupa dengan Kristus, semakin berakar, kuat dan bertumbuh sehat, dan bahkan berbuah lebat secara rohani. Jadi ketika kita KTB, kita tidak hanya sekedar menghabiskan materi atau melanjutkan materi, tapi bagaimana setiap akar kita itu mengetahui apa dan bagaimana melakukan dari apa yang dipelajari di dalam KTB itu. Nah, aspek yang kedua atau komponen yang kedua yaitu penyembahan. Ya, di dalam iman Kristen menempatkan penyembahan pada posisi yang sentral. Karena itu di dalam PL maupun di dalam PB sangat jelas dijelaskan bahwa Allah itu membebaskan umatnya itu supaya datang kepada Dia, sehingga dapat menyembah Dia, dapat beribadah kepada Dia. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bangsa Israel dilepaskan dari tanah Mesir. Di dalam perjanjian baru umat manusia dibebaskan dari hukuman dosa, dari belenggu dosa, supaya manusia dapat bebas dan menikmati persekutuan dengan Allah. Maka itu aspek yang kedua adalah penyembahan, bagaimana supaya membawa setiap kita dapat menikmati Dia di dalam penyembahan kita. Karena itu teman-teman, di dalam bagian ini kita harus menolong dan mendorong kakak-kakak kita, ya saling untuk mendorong dan menolong untuk melakukan penyembahan.
pribadi secara teratur. Karena situasi ini yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan secara bersama-sama, kita dapat melakukan secara pribadi. Karena itu kita bisa ajari masing-masing kakak-kakak kita untuk bagaimana melakukan penyembahan secara pribadi. Nah, aspek yang ketiga, komponen yang ketiga itu persekutuan. Ya. Persekutuan orang Kristen itu diibaratkan seperti api unggun. Ya, bayangkanlah coba sekarang berimajinasi sebuah api unggun. Api unggun itu kan kumpulan dari beberapa kayu bakar seperti itu. Nah, coba bayangkan setiap kayu bakar itu dipisah-pisahkan. Nah, saya meyakini sebenarnya setiap kayu bakar itu tetap akan menyala. Namun lama-kelamaan pasti akan mati. Nah, begitupun juga di dalam persekutuan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu satu perkumpulan, persekutuan, di mana satu komunitas kita bisa saling menguatkan, saling menasihati, saling membangun di dalam persekutuan itu, komunitas itu, supaya kita tetap bisa menyala, agar nyala api kita tetap terjaga seperti itu. Jadi komunitas itu sangat penting, ya. Relasi antara kita dan kakak kita sebagai sebuah komunitas itu sangat penting seperti itu. Karena itu yang perlu kita bangun, yaitu tetap berkomunikasi dengan mereka, tetap terkoneksi dengan mereka. Nah, namun bersekutu itu bukan hanya sekadar soal berkumpul dalam satu tempat, tapi jauh lebih dari itu, yaitu apa? Yaitu sharing hidup, berbagi hidup. Nah, bukan juga sekedar urusan rohani, tapi juga urusan jasmani. Jadi persekutuan itu persekutuan yang utuh, ya, persekutuan yang utuh. Jadi bukannya sekedar urusan-urusan rohani yang dibahas di situ, tapi urusan-urusan jasmani. Termasuk di dalam KTB pun demikian. Ya. Nah, karena teman-teman di dalam khususnya dalam COVID-19 ini, situasi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Ya, cobalah untuk berrelasi dengan mereka, tanyakan kabar mereka setiap di KTP kita masing-masing. Situasi apa yang sedang mereka jalani saat ini? Mungkin ada pergumulan sedang mereka hadapi dengan adanya COVID-19 ini. Misalnya mungkin pergumulan ekonomi. Mungkin orang tua mereka sedang bergumul karena adanya COVID-19 ini. Mungkin orang tuanya mereka salah satu termasuk yang dirumahkan ataupun diberhentikan dari tempat pekerjaannya, kena PHK misalkan, seperti itu. Nah, kita bisa tanyakan mereka bagaimana mereka menghadapi situasi-situasi seperti ini. Karena situasi adanya pandemi COVID-19 ini itu merubah banyak tatanan dalam kehidupan umat manusia di dunia ini, termasuk dalam hal pekerjaan, dalam hal sosial, dan seterusnya. Termasuk juga tanyakan perasaan mereka dengan apa yang sedang mereka hadapi ini. Adakah mungkin mereka takut, atau apa yang mereka rasakan, mereka pikirkan dengan COVID-19 ini. Jadi teman-teman bisa membangun relasi, membangun persekutuan yang lebih dalam dengan mereka. Tidak hanya sekedar bertanya tentang hal rohani, tapi bertanya juga tentang hal yang esensi yang lebih dalam dari kehidupan mereka masing-masing. Nah, aspek yang keempat, komponen yang keempat, yaitu pengutusan. Nah, ini berkaitan tentang aplikasi dari setiap firman yang dipelajari. Karena itu aplikasi ini kita harus dilakukan secara konkret, ya, secara konkret, saling menolong untuk dapat menerapkan firman itu. Karena itu fungsinya KTB itu adalah kenapa dibentuk KTB, supaya kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan dan sama-sama untuk menerapkan firman Tuhan itu. Kenapa harus dalam kelompok kecil? Karena dalam kelompok kecil ini adalah kelompok yang paling efektif untuk bagaimana bisa menerapkan firman itu. Di sana bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling membangun jika salah satu dari anggota terjatuh
dari kebenaran firman yang dilakukan. Bukan menghakimi, tapi membangun dan menguatkan yang lemah. Seperti itu. Karena itu bisa juga saling mengontrol bagaimana mengaplikasikan firman yang sudah dilakukan, yang sudah dipelajari di dalam seminggu ini. Misalkan seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana, sekali pertanyaannya kembali ke pertanyaan awalnya ya, bagaimana bisa melakukan KTB dengan akar kita? Prinsipnya adalah tetap terhubung dengan mereka, itu prinsip utamanya. Kita tetap terhubung dengan mereka menggunakan berbagai media sebenarnya. Intinya itu, kita tetap KTB dengan mereka dengan memanfaatkan segala media. Ya, media telepon, media chat, media virtual meeting, itu semua kita bisa pakai seperti itu. Jadi jangan kaku dengan KTB itu harus pertemuan secara formal, harus pertemuan secara virtual meeting. Misalkan sekarang KTB online itu harus pakai aplikasi, salah satu aplikasi yang bisa melihat tatapan wajah seperti itu, saling melihat. Jadi jangan kaku seperti itu. Jadi misalkan KTB bisa tetap KTB memanfaatkan dengan telepon, KTB dengan via chat, itu memungkinkan, bisa. Yang penting sama-sama bisa komitmen dan dibuat aturan bagaimana kalau KTB itu via chat seperti itu. Beberapa minggu lalu saya dengan salah satu PMK itu rapat itu via chat. Jadi kami sepakat kita akan melaksanakan rapat tapi via chat. Jadi di situ rapat terjadi membahas setiap apa yang akan dilakukan, program-program yang akan dilakukan, tapi via chat. Dan waktu itu saya mengevaluasi cukup efektif dan bisa dilakukan. Dan saya pikir juga untuk KTB pun bisa dilakukan seperti itu. Jadi jangan kaku. Kalau misalkan virtual meeting itu tidak bisa dilakukan, jadi jangan menganggap oke, kita tidak bisa KTB dan oke, kita tidak usah KTB seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan sebenarnya, termasuk juga mengajak baca buku sama-sama, komitmen baca buku seperti itu. Atau ada satu PKK yang saya kenal, dia memfotokan setiap buku yang dia membaca supaya AKK itu baca. Jadi itu jadi proyek kita sama-sama untuk baca buku ini. Setiap anggota itu baca, dia foto saja, terus dia bagikan, dia teruskan kepada setiap AKK-nya. Terus dibaca, terus setiap AKK-nya itu apa yang dia baca itu dibuatkan hal yang didapatkan apa dari bacaan-bacaan itu, dan apa yang aplikasi yang dilakukan dari bacaan-bacaan. Nah, nanti bisa saling mengontrol bagaimana aplikasi yang dilakukan seperti itu. Ataupun juga bisa demikian sambil nonton video khotbah. Jadi PKK mencarikan video khotbah apa yang dipelajari, dibagikan kepada AKK, itu bisa dinonton. Mereka menulis seperti tadi apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka ingin lakukan, aplikasi firman apa yang mereka mau lakukan. Termasuk juga bisa ajak AKK kita untuk PA mandiri, memberikan bahan PA kepada mereka untuk mereka PA-kan. Kalau memang kita tidak punya bahan PA, kita bisa buat sendiri bahan PA-nya, ya pakai. Atau kalau sudah belajar PA metode induktif, jadi PKK memberikan satu topik, satu perikop untuk sama-sama di PA-kan. Dari mereka PA-kan sendiri dan sama-sama didiskusikan, mungkin di telepon atau di chat. Jadi poinnya adalah jangan kaku dengan model KTB yang mungkin selama ini kita lakukan seperti itu. Karena kalau prinsip kita tanamkan dalam pikiran kita supaya saya memimpin mereka, membimbing mereka itu supaya AKK itu bertumbuh, itu menjadi esensinya. Kalau kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa tujuan saya adalah supaya AKK saya bertumbuh, maka kita akan mampu untuk berinovasi untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekitar kita yang bisa kita pakai seperti itu. Jadi tidak akan terbatas, tidak punya jaringan, tidak punya paket. Kita bisa manfaatkan yang lain jika kita tidak punya bagian-bagian itu.
Karena mungkin di kampung saya tidak bisa melakukan ini. Percayalah, kalau kita berpikir dengan dalam, mengingat tujuan saya adalah ini, maka kita pasti temukan satu cara untuk bisa memimpin mereka, mengingatkan mereka untuk tetap belajar firman Tuhan dan mengingatkan bahwa mereka membuat firman Tuhan. Jadi kita mengingat mereka, memikirkan mereka, mendoakan mereka, menanyakan kabar mereka, tetap berelasi dengan mereka. Itu yang dapat kita lakukan. Nah, saya mengakhiri pembinaan ini dengan satu bagian yang saya akan bacakan. Dalam situasi pandemi ini, pelayanan yang dibutuhkan adalah pelayanan yang berpusatkan pada kehadiran. Ya, jadi pelayanan yang berpusatkan pada kehadiran. Kehadiran bukan berarti selalu hadir secara fisik, namun kehadiran sebagai sosok yang hidup. Jadi kehadiran sebuah sosok, seorang sosok. Jadi bukan kita perlu hadir secara fisik, harus ada di sampingnya, berada dengan dia, tapi kehadiran secara sosok. Yaitu apa? Yaitu sosok yang hidup, sosok yang melayani, sosok yang memimpin, sosok yang membimbing seutuh jiwa mereka. Jadi walaupun kita terbatas antara pertemuan secara langsung, tapi kehadiran sosok kita, mereka akan tahu, mereka akan datang kemana ketika mereka bergumul, akan tanya siapa ketika mereka ingin bertanya. Karena sosok kita itu melekat di dalam pikiran mereka, dan sosok mereka pun melekat di dalam hati dan pikiran kita. Kiranya ini menolong teman-teman seorang PKK dimanapun teman-teman berada, sehingga teman-teman bisa tetap KTB dengan memanfaatkan segala metode, dengan segala pola apa yang bisa dilakukan, sehingga teman-teman tidak terbatas. KTB itu harus seperti ini, KTB itu harus seperti ini, seperti itu. Sekiranya bisa menolong kita bersama-sama. Kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembinaan ini, dan kiranya materi yang sudah kami dengarkan bersama-sama menolong kami untuk boleh tetap melaksanakan KTB kami, walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan kami untuk melaksanakan pertemuan secara formal, pertemuan secara langsung. Namun kiranya Engkau memberikan ide dan memberikan inovasi-inovasi secara kreatif di dalam pikiran kami, sehingga kami tetap boleh mengerjakan dan membimbing adik-adik KTB masing-masing yang Kau percayakan kepada kami, Tuhan, dengan satu orientasi kami, satu tujuan kami, supaya setiap akar kami, tiap-tiap akar kami yang kami nasihati, tiap-tiap akar kami yang kami ajari, itu bertumbuh dalam keserupaan dalam Kristus, dan kami pun menikmati dan mengalami hal yang demikian. Karena Tuhan, kami serahkan kepadamu setiap akar-akar kami, Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya pun Engkau membimbing mereka, menolong mereka dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, termasuk dalam pergumulan mereka masing-masing. Kami juga berdoa agar situasi yang kami hadapi ini, situasi karena adanya pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Kiranya Engkau menolong para pemerintah, menolong para tenaga kesehatan, sehingga mereka pun boleh tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan bijaksana, termasuk di dalam memutuskan keputusan-keputusan yang akan dilakukan di dalam mengatasi adanya COVID-19 ini, Tuhan. Kami serahkan juga untuk pelayanan kami, khususnya pelayanan UKOM, kiranya memberkati segala apa yang direncanakan dilakukan dapat dilakukan dengan baik, dapat direncanakan pun dapat dilaksanakan dengan seizin dan kedaulatan saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan kepadamu hidup kami masing-masing sebagai seorang PKK. Dalam kelemahan kami pun kami serahkan kepadamu, kiranya menolong dan menguatkan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Kak Rudi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Meresponi kebenaran firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Beritakan Injil Kasih-Mu. Biarlah semua bangsa lutut menyembah padamu, Kau Raja benar. Segala lidah pun mengaku Yesus Kau
bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan pada malam hari ini, ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami untuk terus mengerjakan panggilan-Mu menjadi seorang PKK yang setia dan bertanggung jawab. Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pembinaan kita pada malam hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembinaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.